adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat pagi, shalom. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Adik-adik semuanya sepertinya sudah siap ya untuk melaksanakan sekolah minggu. Sudah memakai pakaian yang rapi, sudah mandi, sudah menyiapkan Alkitab, menyiapkan persembahan juga. Itu tandanya kalian sudah siap untuk melaksanakan sekolah minggu pada hari ini. Nah, kita sudah sampai pada minggu yang ke-11 pada triwulan ini. Di minggu lalu Mbak Jovita sudah menyampaikan kepada adik-adik semua untuk bisa meneladani sikap-sikap dari Daud. Ada 3 sikap dari Daud yang harus kita teladani, yaitu Daud yang baik hati, Daud yang bertanggung jawab, dan juga Daud yang melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Pada hari ini, kita juga akan meneladani sikap Daud yang lain loh. Adik-adik mau tahu? Oke, kalau adik-adik mau tahu, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan yang akan memimpin kita memahami firman-Nya. Kita mau berdoa dulu ya. Kita nyanyikan lagu dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini, kami kelas Indria akan melaksanakan sekolah minggu. Tuhan yang memimpin dan juga menolong kami untuk bisa mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang untuk lebih bersemangat lagi, kita mau bersama-sama memuji Tuhan ya. Ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan, dan lagu yang kedua akan kita nyanyikan sambil kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Oke, lagu yang pertama, karena ini adalah harinya Tuhan dan semua hari adalah harinya Tuhan, mari kita akan bersuka ria. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hebat semua loh, tadi sudah menyanyi dengan penuh semangat. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Kita mau menyerahkan persembahan yang akan kita berikan nanti sambil kita akan memuji Tuhan. Tuhan, kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat digunakan untuk melancarkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Adik-adik sudah siapkan persembahan kalian bukan? Sekarang kita mau berikan persembahan kita. Kita naikkan nyanyi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik semua, tadi sudah memberikan persembahan, kita juga sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan untuk mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita teladani, atau apa yang ingin Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus berdoa ya, supaya Tuhan menolong kita memahami firman Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami untuk bisa memahami, untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami dan bimbing kami Tuhan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terdapat dari kitab 1 Samuel ke-26 ayatnya 1 sampai dengan ke-25. Adik-adik bisa meminta tolong untuk papa mama ataupun saudara kalian yang sudah dewasa untuk bisa membacakan ayat tersebut. Sekarang kita akan memahami isinya. Adik-adik, melalui ayat dari firman Tuhan di 1 Samuel 26 ayat ke-25, kita bersama-sama mau mempelajari tentang menghargai hamba Tuhan. Di dalam kitab tersebut, adik-adik bisa mengetahui tentang cerita Raja Saul dan juga Daud. Saul adalah orang yang dipilih Tuhan, atau orang yang diurapi Tuhan. Namun, lama-kelamaan Raja Saul tidak lagi setia kepada Tuhan. Raja Saul melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sementara itu, Daud mengalami banyak sekali kemenangan. Tetapi Raja Saul tidak menyukainya. Raja Saul sangat jengkel karena Daud mengalami banyak kemenangan. Raja Saul akhirnya iri dan juga benci sekali kepada Daud. Maka Raja Saul memutuskan untuk menangkap Daud. Mengetahui hal tersebut, Daud melarikan diri. Ada juga Yonatan yang membantu Daud untuk melarikan diri loh. Tentunya Raja Saul tambah tidak suka, tambah jengkel karena Yonatan membantu Daud untuk melarikan diri. Tahu nggak adik-adik? Bukan Raja Saul yang mendapatkan Daud, tetapi justru Daud yang beroleh kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Kesempatannya tidak datang satu kali, tetapi datang 2 kali. Apakah Daud membunuh Raja Saul? Tidak loh, Daud tidak membunuh Raja Saul. Daud mengingat bahwa Saul adalah orang yang dipilih Tuhan ataupun orang yang diurapi Tuhan. Jadi, Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Raja Saul. Karena mengingat Saul adalah orang yang diurapi Tuhan itu tadi.
Nah, setelah Raja Saul mengetahui kebaikan dari hati Daud, bahwa Daud tidak menggunakan kesempatannya untuk membunuh Raja Saul, yang sebenarnya Raja Saul ingin membunuh Daud. Nah, mengetahui hal tersebut, Raja Saul sangat bersyukur. Raja Saul menyatakan suka hatinya karena Daud begitu baik. Lalu Raja Saul menyadari kesalahannya. Raja Saul juga meminta maaf kepada Daud. Nah, begitu ceritanya adik-adik dari kitab 1 Samuel 26 ayat 1 sampai ke 25. Kita bersama-sama belajar dari Daud untuk menghargai hamba Tuhan, untuk menghargai orang yang dipilih Tuhan. Jadi kita sudah tahu ya, sama seperti Daud menghargai Saul, orang yang dipilih Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan, sama seperti itulah kita harus menghargai orang-orang pilihan Tuhan ataupun hamba Tuhan. Siapa sih orang-orang yang dipilih Tuhan atau orang-orang yang diurapi oleh Tuhan? Yaitu orang yang menolong untuk mengembalakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di gereja, yaitu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Dan juga kita tidak boleh lupa untuk menghargai orang-orang lain yang terus mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan terus berjalan, yaitu orang-orang yang membantu Bapak Pendeta dan juga Ibu Pendeta. Adik-adik sudah mengetahui kan cerita hari ini? Jadi adik-adik harus mempraktekannya. Ayat hafalan kita dari 1 Samuel 26 ayat 25b. Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. 1 Samuel 26 ayat 25b. Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Sekali lagi Mbak Melia ucapkan ya, 1 Samuel 26 ayat 25. Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Adik-adik sudah bisa? Wah, hebat sekali. Kalau sudah bisa, jangan lupa kirimkan video saat kalian menghafalkan firman Tuhan. Kirimkan kepada ibu guru ya, kirimkan kepada Mbak Melia ataupun guru-guru yang lain, supaya kita semua bisa mengetahui adik-adik sudah hebat dalam menghafalkan ayat hafalannya. Wah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai ya, berarti ya, karena kita sudah melaksanakan semua kegiatan di sekolah minggu. Mbak Melia saat ini mau ajak adik-adik untuk berdoa menutup sekolah minggu kita. Tetapi setelah ini Mbak Melia akan beritahukan aktivitas untuk adik-adik bisa kerjakan di rumah bersama papa dan mama. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa menutup sekolah minggu kita. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk melaksanakan sekolah minggu kami. Terima kasih karena ada penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan berikan untuk kami. Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak yang di rumah. Tuhan Yesus akan memberkati para orang tua juga selama mereka akan menolong adik-adik di dalam masa pandemi ini. Kami juga terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir sehingga adik-adik sekolah minggu dapat bertemu kembali di sekolah minggu di gereja untuk bisa bertemu belajar firman Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri sekolah minggu kami, tetapi Tuhan terus akan memberkati kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Jangan lupa adik-adik kerjakan aktivitas yang setelah ini ya. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah.
Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah kertas, pewarna, alat tulis, lem, dan juga gunting. Kalian bisa menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Yang pertama, kita mau menggambar dua orang ya. Yang satu adalah hamba Tuhan ataupun Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Dan yang kedua adalah gambar kalian, baik itu laki-laki atau perempuan. Silahkan gambar sesuai kemampuan kalian, atau kalian bisa meminta tolong mama papa untuk menggambarkannya, dan kalian bisa mewarnainya setelahnya. Sudah jadi gambarnya, sekarang tinggal kita warnai dengan bagus. Sudah selesai diwarnai, berikutnya silahkan kalian gunting. Setelahnya, siapkan kertas yang sama panjangnya, lalu kita akan membuatnya seperti ini. Ambil kertas yang lebih kecil, lalu kita akan melipat ujung-ujungnya, sedikit saja ya. Sekarang ambil gambar yang merupakan perwakilan diri kalian dan juga perwakilan hamba Tuhan. Kita akan menempelnya pada ujung-ujung kertas yang sudah kita lipat tadi. Hamba Tuhan pada ujung yang satu dan perwakilan diri kalian pada ujung yang satunya ya. Lakukan seperti ini. Jika sudah, kita tempelkan kertas tadi pada kertas yang lebih besar ya. Terakhir, kalian bisa memberikan tulisan menghargai hamba Tuhan dan kalian bisa menghiasnya. Nah, adik-adik semua, aktivitas kita sudah jadi. Aktivitas kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita terus bisa menghargai hamba Tuhan. Jadi, selamat berkreasi ya.